Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pengertian macam-macam karakteristik dan tujuan kisah dalam Al-Quran. Secara bahasa, qasas berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar yang dipetik dari qasoso yaqususu qasoson, yang artinya mencari jejak. Dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Kahfi ayat 64, yakni kedua orang itu kembali mencari jejak dari mana ia datang. Kata qasas bisa bermakna urusan, berita, dan keadaan, seperti dalam surat Ali Imran ayat 62, yakni sesungguhnya ini berita-berita yang benar. Namun, secara terminologi, Manan Al-Khalil Al-Qattan mendefinisikan bahwa qasasul Quran, yakni pemberitaan Al-Quran dengan hal ihwal umat-umat dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Kemudian, macam-macam karakteristik kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dari kisah atau cerita pada umumnya. Dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, kami menceritakan kepadamu kisah paling baik dan menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara karakteristik kisah dalam Al-Quran adalah 1. Kisah-kisah dalam Al-Quran peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Misalnya kisah tenggelam dan diselamatkannya tubuh Fir'aun. Pada bulan Juni tahun 1975, ahli bedah Perancis meneliti mumi Fir'aun. Ditemukan bahwa Fir'aun meninggal di laut dengan adanya bekas-bekas garam yang menempel pada sekujur tubuhnya. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia. Meskipun Al-Quran merupakan kalam Allah, kisah-kisah yang dituturkan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Karena itulah manusia dengan cepat mampu memahami isyarat tersebut. Kesesuaian ini memberikan indikasi bahwa kehidupan ini sudah selayaknya mengikuti pedoman dan petunjuk dari Al-Quran jika ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi, kisah-kisah yang tersebutkan dalam Al-Quran yang sesuai dan sejalan dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia memberikan indikasi yang pertama sebagai kebenaran daripada Al-Quran. Yang kedua, agar kita sebagai manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yakni sebagai petunjuk hidup seorang manusia yang benar. Yang ketiga, kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah. Ini juga sebagai bentuk penguat iman kita sebagai seorang manusia. Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dengan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan. Terkadang kan begitu, ada yang sejalan dengan para sejarawan dan ada juga yang tidak sejalan dengan para sejarawan. Al-Quran tidak hanya membincangkan sejarah secara umum, tetapi merupakan kisah pilihan yang mampu menguatkan keimanan seorang manusia. Dan di dalam kisah-kisah terdapat pelajaran yang dapat diambil oleh orang-orang berakal. Yang keempat, kisah Al-Quran yang sering sangat diulang-ulang. Al-Quran banyak mengandung kisah-kisah yang diungkapkan secara berulang-ulang di beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang berulang-ulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan dikemukakan dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda ini bisa jadi dengan kata yang berbeda, dengan huruf yang berbeda, dengan penjelasan yang berbeda, dengan bahasa tetap Al-Quran, bahasa Arab ya, dengan surat yang berbeda. Intinya begitulah. Terkadang Al-Quran juga alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengulang-ulang kisah yang sama di dalam Al-Quran agar kita ditetapkan perasaan kita, ditetapkan hati kita tentang kebenaran ayat tersebut. C. Tujuan dalam kisah Al-Quran. Menurut Sayyid Qutb, di antara tujuan kisah adalah yang pertama menetapkan wahyu dan risalah Nabi Muhammad SAW, dan ini termaktub di dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat kedua sampai ketiga.
Yang kedua, menerangkan bahwa agama seluruhnya dari Allah dan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. Ini termaktub dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya di ayat ke-48 sampai ayat ke-50. Yang ketiga, tujuan ketiga, menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. Yang keempat, menjelaskan bahwa cara para nabi dalam berdakwah itu satu dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semua. Sebagai pemberian dari Allah bahwa pada akhirnya Allah selalu menolong para nabi dan menghancurkan musuh-musuhnya. Makanya semisal ketika kita sebagai seorang muslim sekarang melihat umat-umat Islam yang tertindas, contohnya apa yang terjadi di Palestina, bisa jadi itu sebagai penguat keimanan kita. Apakah kita masih percaya kepada Allah atau tidak? Dan bukankah Allah telah berjanji bahwasanya Allah pasti akan memberikan kemenangan bagi kita kaum muslimin untuk hamba yang tetap kokoh dalam imannya. Yang keenam, mengungkapkan janji dan ancaman. Yang ketujuh, menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada nabinya. Yang kedelapan, memperingatkan Bani Adam akan tipu daya dan godaan setan. Jadi banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang tipu daya dan godaan setan. Yang kesembilan, menunjukkan bahwa Allah telah membuat hal-hal yang luar biasa untuk menolong para nabinya. Intinya, kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan salah satu cara yang dipakai Al-Quran untuk mewujudkan tujuan yang bersifat agama. Sebab Al-Quran itu juga sebagai kitab dakwah agama, dan kisah menjadi salah satu medianya untuk menyampaikan dan memantapkan dakwah tersebut. Jadi, kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran mempunyai urgensi yang cukup tinggi pada anak. Terutama cerita yang bernilai tauhid dan akhlak yang akan mampu mendekatkan manusia pada nilai-nilai fitrahnya, serta menumbuh kembangkan secara wajar pembinaan mental dan spiritual manusia. Kisah Al-Quran memiliki maksud dan tujuan yang bisa diambil manfaat dan faedahnya oleh umat Islam, khususnya dan seluruh umat manusia. Intinya, Al-Quran bisa menjadi koreksi dan klarifikasi pendapat para ahlul kitab, karena banyak ungkapan ahlul kitab yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya, juga sebagai bentuk pribadi yang berakhlak mulia. Seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran di surat Yusuf di ayat yang ke-111, yang selaras dengan misi yang diemban oleh baginda sang baginda Rasulullah SAW dalam surat Al-Anbiya ayat 107, bahwa Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal ini didasari karena pribadi beliau yang berakhlak mulia. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya dan Mbak Iza tadi, kisah dalam Al-Quran memiliki makna tersendiri dibandingkan isi kandungan Al-Quran yang lain. Kisah Al-Quran juga memiliki macam-macam karakter tersendiri dan mempunyai keistimewaan. Maka perlu kiranya kita sebagai seorang muslimin untuk mengetahui kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom pertanyaan di WhatsApp. Apabila ada kesalahan, percayalah bahwasanya kesalahan itu berasal dari saya, Mbak Iza, dan syaitan. Dan apabila ada kebenaran, percayalah bahwasanya kebenaran itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.